bukan kasus antara suka nggak suka, tapi lebih banyak kasus kembali lagi ke duit. Karena si korban ini ternyata sudah diasuransikan. Dan kalau Oh, dia meninggal karena GERD, karena kan sebetulnya ada beberapa yang mengatakan bahwa dia meninggalnya karena bukan karena cyanida, tapi memang ada penyakit bawaan. Nah, kalau ya, meninggalnya karena penyakit bawaan, itu ratusan miliar itu nggak bakal bisa cair. rencana, Anggapnya, pembunuhan iya, berencana. benar berencana. Betul. Umurnya cuma 20 tahun saja. Ini kan kayak si Sambo. Ini Sambo ini nanti 5 tahun aja pulang ini jangan-jangan. Bukan. Ini Jessica 8 tahun, ini Sambo 5 tahun pulang ini. Mereka jujur, negatif dibilang negatif, Pak. Ya kita mesti hargai itu. Tapi kalau sebagai dokter forensik, kalau bilang itu negatif di hati negatif, ya negatif, Pak. Justru karena saya mempercayai mereka, maka saya bilang kalau itu negatif berarti bukan cyanida. Yang lain apa? Saya tidak tahu, Pak. Mampus sudah, Thomas. Gimana, Thomas? Iya kan? Negatif berarti bukan cyanida. Kasihan sekali ini orang ya. Sial bener ya, Mas. Cyanidanya kan memang cuma sedikit di lambung. Cyanida sedikit di lambung sama dengan kita makan ketelan biji apel juga banyak mengandung cyanida ya. Ya. Ya, kalau makan dalam batas tertentu ya nggak bikin mati. Ini sebetulnya Jessica nggak salah jauh sebelum ada ekspor ya. Pak Alvin juga udah pernah bilang ini nggak si Jessica nggak salah ini karena buktinya nggak kuat ini harusnya dia bebas. Dipaksakan gitu bisa ya. Harusnya Krisnamurti ini harusnya di sniper ini ya. Bisa kepala hukum juga dia ya, gila ya. Dan yang gila itu kan bapaknya itu ngotot ya. Ngotot harus Jessica. Kenapa ngototnya harus Jessica? Kenapa dia tidak ngotot untuk mencari kebenaran pelakunya siapa? Tapi ngotot Jessica harus masuk penjara. Bahkan ada ancaman juga kan. Kalau sampai Jessica lepas, ya maka akan diapa-apain gitu ya. Nah ya saudara ya. Shalom Mas Adi. Loh kok hilang nih Mas Adi. Mikrofonnya dinyalakan Mas Adi. Shalom. Halo Mas Adi. Gimana Salam Mas Adi semuanya. ini? Saya agak telat nih, Kabar? bisa misalnya. Ini Jessica Wongso ini lepas ini 8 tahun dari hukuman 20 tahun. Ini rumusnya apa nih Mas Adi? Sebetulnya kalau rumus di Indonesia sih gampang. Cuma Nggak punya sepertiga. duit, nggak punya backing kekuasaan, viralkan, udah itu aja. Viral kan ya. Ya dengan Cuma itu aja rumusnya. Film Ice Cold Iya. ini ya, bikin viral ya memang ya. Ya viralkan kalau mau cepat diproses gitu. Karena seperti yang di awal sudah dibicarakan ya, bahwa di Indonesia memang kepastian hukumnya nggak ada. Gitu. Jokowi memang bagus untuk infrastruktur, untuk natap ekonomi dan sebagainya, tapi gagal di sisi hukum. Gitu. Tapi memang mungkin saya nggak tahu ya pemikiran Pak Jokowi gimana. Mungkin pemikirannya eksekutif, yudikatif dan legislatif itu dipisah. Jadi dia nggak ngutik-ngutik hukum gitu. Tapi dalam prakteknya Indonesia sekarang sudah kacau balau karena eksekutif juga ngutik-ngutik yudikatif juga kong kali kong dengan legislatif diatur-atur juga sama eksekutif, jadi ruwet istilahnya. Bentar Mas, jangan kesana dulu Mas. Ini jangan kesana dulu. Ini saya tak interogasi Mas Adi ya, karena beliau lebih tahu lah. Ini kan hukuman 20 tahun. Kalau teorinya kan PB-nya kan 10 tahun, bukan 8 tahun. Ini 8 tahun udah lepas loh. Iya, seperti makanya yang tadi saya bilang itu tadi pengantar. Nah, ini masuknya ini karena sekali lagi ini karena terlalu ramai dan kemarin terbukti bahwa para orang-orang yang didakwa melakukan kesalahan ternyata kan setelah satu melakukan praktik dan sebagainya itu ternyata mereka dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Ini juga akan membuat situasinya jadi berantakan gitu loh. Karena sebetulnya kalau secara teori tidak ada visum itu artinya tidak ada kasus walaupun ada korban. Iya. Walaupun ada yang mati. Itu menurut pakar kriminal dari Australia ya mengatakan bahwa tidak ada visum itu tidak ada. Bahkan dokter yang memvisum pun ngomong begitu.
Ini nggak divisum nih, cuma diambil sampelnya aja. Kalau visum kan dari ujung rambut sampai ujung kaki jempol kaki itu dicek semuanya penyebab kematiannya apa gitu. Nah, kalau berdasarkan rekonstruksi, berdasarkan bukti-bukti, itu sama sekali tidak terbukti bahwa dia pelakunya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara semuanya asumsi. Asumsi dari tingkahnya dia seperti ini, diasumsikan seperti ini, tingkahnya dia seperti ini, diasumsikan seperti ini. Jadi agak aneh juga di kasusnya si Jessica. Nah, kenapa kok itu bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan? Karena kan hukuman 20 tahun harusnya itu bukan menjalani sepertiga, tapi 2/3 paling tidak. Iya, Dipotong ini, separuh ini, lah, itu. misalkan separuh ya harusnya. Ya, itu separuh dengan asumsi kan dipotong Natal, dipotong 17-an, Lebaran nggak perlu dipotong kan, kan kemudian Kristen, ya kan, paling 17-an dan Natal itu wajib dikasih. Nah, kalau 20 tahun kan nggak mungkin ngasihnya sampai 10 tahun gitu kan, nggak mungkin, atau 5 tahun kan nggak 5 mungkin. tahun, ini kan Jadi 58 bulan. kenapa? 58 bulan 30 hari remisinya. Ya remisinya kan berarti gila-gila, diskonnya gila-gilaan. Itu bisa terjadi kalau sekali lagi karena viral gitu. Dan viralnya kan bukan hanya cuma ice cold aja, tapi juga dilakukan oleh lawyer-lawyernya, karena lawyer-nya juga tahu dia masih di media massa dihajar terus berulang-ulang, akhirnya gerah juga. Apalagi dengan adanya kondisi kasus Vina, yang ternyata para pelaku sekarang bebas. Nah ini kan makin melihat bahwa banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan setting di proses kasus-kasus yang besar gitu. Dan isunya sih sebetulnya kasusnya si Jessica ini bukan kasus antara suka nggak suka, tapi lebih banyak kasus kembali lagi ke duit. Karena si korban ini ternyata sudah diasuransikan. Dan kalau Oh, dia meninggal karena GERD, karena kan sebetulnya ada beberapa yang mengatakan bahwa dia meninggalnya karena bukan karena cyanida, tapi memang ada penyakit bawaan. Nah, kalau ya. meninggalnya karena penyakit bawaan, itu ratusan miliar itu nggak bakal bisa cair. Karena penyakit bawaan. Tapi kalau diracun, dibunuh orang yang orangnya tidak ada hubungannya sama sekali, ya itu bisa diklaim asuransinya. Ini asuransinya nggak kecil soalnya asuransinya. Ratusan miliar. Isunya seperti itu. Dan itu masuk akal juga sih. Kalau ramenya seperti itu. Jauh lebih masuk akal ini dibandingkan isu pembunuhan si Jessica sebagai pelaku. Karena bukti-bukti sangat-sangat tidak relevan, baik setelan video dan sebagainya, para saksinya juga tidak menurut saya tidak seolah-olah udah di set gitu loh. Kalau kita melihat sidangnya dulu. Dan ini ya sidang penuh drama ya. Indonesia kan udah terkenal. Kalau bicara bikin drama-drama kan nggak kalah sama Korea. Dramanya bisa panjang, berlarut-larut gitu. Dan ceritanya nggak jelas. Sama kayak kasus Jessica, kasus Vina gitu. Karena banyak oknum yang bermain di sana. Mereka memanfaatkan institusi. Bisa jadi dari pencairan asuransi itu sudah dibagi-bagi sedemikian rupa mungkin. Karena ada beberapa isu-isu di luar seperti itu ceritanya. Berarti ada keterlibatan itu juga ya, masalah asuransi juga ya, makanya si ngotot ya bapaknya itu ya. Kan maksudnya kan Iya, gini, bukannya ngotot cari pembunuhnya, tapi ngotot Jessica harus bersalah itu loh. iya itu dia. Karena kalau Jessica ditetapkan bersalah, itu berarti kan dia meninggal karena pembunuhan. Tapi kalau Jessica tidak bersalah, akan dicek lagi penyebab kematiannya apa. Karena ini ada hubungannya dengan pencairan asuransi. Kalau ternyata meninggalnya itu karena sebab-sebab penyakit bawaan yang sebelumnya sudah dicek dan sebagainya, bisa jadi asuransinya nggak cair. Itu isu di Jakarta yang santer berkembang. Gila ya. Coba lagi mas, ini mas. Sulapannya ini 58 bulan 30 hari ini kan sampai sebetulnya kan sama saja 6 bulan kurang 32 hari mas. Iya,
Iya kan, 5 bulan kurang 5 tahun kurang 32 hari, ya kan? Remisi ini. Cara pendapat itu caranya gimana itu, Mas? Nah, ini juga sampai sekarang saya juga bingung karena di KUHAP nggak ada, ya Rumusnya kan? nggak ada ya? Di acara pidana nggak ada, di ini nggak ada, saya nggak ngerti nih apa namanya, apa yang jadi dasar hukumnya mereka gitu. Karena di media juga nggak dijelaskan, cuma dijelaskan bebas bersyarat aja harus lapor gitu. Kalau yang teman saya Apakah ada tadi yang saya menjamin cerita dia itu, tahanan kelihatannya luar? Mas Adi pernah ketemu teman saya yang saya cerita itu ya. Kelihatannya Mas Adi pernah ketemu sama orang yang pernah saya kenalin dulu waktu persekutuan doa. Jadi Siapa anak namanya? ini jangan nggak enak, udah meninggal juga Oh, orangnya. Mas Adi pernah ketemu oke oke. sekali waktu itu ya. Cuman dia waktu itu tetap ya cuma ikut-ikutan aja lah, nggak jadi Hmm, kan Islam soalnya kan. Gini Mas Adi, hmm, dia itu dia mengaku bahwa dia pelaku perampokan, maka dihukumnya cuma harusnya kan 14 tahun. Akhirnya hmm. dihukumnya 7 tahun. Tapi itu bukan remisi ya, itu karena jatuhnya hukuman ya. Tapi dia harus Iya iya. mengakui bahwa dia Putusan. adalah pelakunya. Setelah satu temannya Hmm, mati, dan yang enam itu remuk semua ya, giginya, tangannya, remuk kukunya remuk semua itu. hmm, Baru dia akhirnya dihukum cuma 7 tahun. Jadi waktu itu akhirnya lepas ya, akhirnya lepas dia, iya. 7 tahun lepas, 3,5 tahun malah ya, 3,5 tahun lepas. Karena hukumannya 7 tahun, dia jalanin separuh, ya kan? Oke. Kan Hmm, bisa kan, PP kan, iya jalanin iya. jalanin separuh, terus dia lepas Mas Adi. Ketok-ketok palu 7 tahun, kondisinya, terus jalanin 3,5 tahun. Jadi dia sudah jalanin waktu itu sudah 3 tahun. Jadi berapa bulan Hmm, kemudian mereka lepas. Nah, tapi mereka harus mengakui bahwa mereka bersalah. Itu kan persis sama yang ditawarkan sama si siapa itu polisinya itu, Krisna. Siapa itu polisinya itu hmm, yang flamboyan itu ya. Kan aduh kamu ngaku iya. saja, yang gitu kan disuruh ngaku saja kan Hmm, nanti supaya diperingan beginilah begitulah. hmm, Kan dipaksa mengaku kan. Akhirnya iya. hukumannya 20 tahun karena harusnya kan hukumannya kan hukuman mati itu kan. Sih, iya 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 karena pembunuhan Itu berencana kan dianggapnya kan. pembunuhan Iya, berencana. pembunuhan berencana betul. Hukumannya cuma 20 tahun saja. Ini kan kayak si Sambo. Ini Sambo ini nanti 5 tahun aja pulang ini jangan-jangan. Bukan. Ini Jessica 8 tahun, ini Sambo 5 tahun pulang ini. Bisa jadi kita lihat aja, kita pantau aja. Yang penting pulang boleh kalau memang ada diskresi. Ya, karena kan sekarang kan yang lagi tren kan bahasanya diskresi karena ada berkelakuan baik lah, karena ada penjamin lah, karena ada inilah, ada itulah, ya kan. Yang penting kalau untuk kasus Sambo jangan sampai balik lagi ke kepolisian gitu loh. Kan lucu, polisi udah pernah dihukum, masuk lagi, gimana penegak Kan udah hukum tapi dipecat, udah hukumnya bisa nggak dah. tegak Kan gitu. udah dipecat, Mas. Ya Siapa kita nggak pernah sudah, tahu. sudah diberhentikan. Ya kita nggak pernah tahu karena nanti tiba-tiba jadi saksi apa jadi staf ahli atau apa kan kita nggak pernah tahu. Iya, iya, iya. Atau Dewan Kehormatan gitu ya. Iya. Soal Soalnya itu kan yang lucu nggak kan masuk si di dalam Napoleon kepolisian Pondok tapi Partai staf ini kan. saksi ahlinya. Korupsi udah jelas dihukum 4 tahun, tapi masih aktif ya. Itu dia. Si Napoleon ini. Kita nggak pernah tahu karena kan memang banyak oknum-oknum yang saling melindungi gitu loh. Kita nggak ngomong institusinya tapi kita ngomong oknum karena masih banyak polisi-polisi yang baik, masih banyak penegak hukum yang baik gitu. Ya, Cuma saya percaya kadang-kadang yang itu. penegak hukum yang baik itu masuk kotak gitu, dijagain supaya nggak bikin keributan atau nggak mengganggu operasi mereka gitu yang oknum-oknum nakal ini. Tuh. Iya. Dulu itu kan ada Krisna Mukti itu ya, dipaksa itu ya. Hmm. Krisna. Ya kayak Sambo kan lewat Krisna Mukti karena dulu kan Krisna Mukti bawahnya atasannya Sambo. Bentar ya, kalau nggak salah ada ininya ya. Nih. Krisnamurti itu yang maksa Jessica itu ya. Itu kan kejadiannya gitu mas. Kayak teman saya Iya, itu kan dipaksa ngaku supaya hukumannya ringan mas. iya, iya. Sebetulnya hal itu ada kemungkinan juga terjadi bukan hanya kepada mereka. Banyak kejahatan-kejahatan begitu langsung ditembak ngaku aja lah. Ini sebetulnya ada beberapa, ini biasanya buat oknum-oknum penyidik yang malas untuk menggali lebih dalam kejadian yang sebenarnya. Jadi udah gampangin aja gitu. Jadi kayak zaman Perang Dunia Kedua. Ada mata-mata disiksa supaya
ngasih informasi, walaupun dia buntut-buntutnya nggak tahu informasi apa-apa, yang penting sisa dulu. Karena di kejadiannya Vina juga sama kan, ada yang digebuki, ada yang disetrum segala macam untuk suruh ngaku. Ini Mas, satu lagi Mas. Lapor, mereka jujur, negatif dibilang negatif Pak. Ya kita mesti hargai itu, tapi kalau sebagai dokter forensik kalau bilang itu negatif di hati negatif, ya negatif Pak. Justru karena saya mempercayai mereka, maka saya bilang kalau itu negatif berarti bukan cyanida. Yang lain apa? Saya tidak tahu Pak. Mampus sudah tuh Mas. Gimana tuh Mas? Iya kan? Negatif berarti bukan cyanida. Kasihan sekali ini orang ya. Sial bener ya Mas. Cyanidanya kan memang cuma sedikit di lambung. Cyanida sedikit di lambung sama dengan kita makan ketelan biji apel. Biji apel juga banyak mengandung cyanida ya. Iya. Ya, kalau makan dalam batas tertentu ya nggak bikin mati. Makanya tadi si saksi tadi dibilang mungkin ada racun lain yang tidak diminta untuk dicek gitu loh. Makanya karena tidak di visum dengan benar, ya begitu. Apalagi kan jaksanya kan ngotot banget. Terus kuasa hukum sebelah juga ngotot banget. Dia harus mati, dia harus jadi tersangka. Kalau kita melihat persidangan itu kan justru semua saksi semua itu diserang, bukan dimintai keterangan. Dua hal yang berbeda ya. Dimintai keterangan sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang ahli, sama diserang. Bahkan dipertanyakan istilahnya sertifikasinya atau dipertanyakan keahliannya, kan lucu. Ini Mas, yang Ronald Tanur Mas. Nah, kan ngaco. Nah itu Mas. Sudah bukti secara fisik sudah ada, cuma gara-gara gak ada yang lihat, gak ada saksi yang lihat, kan bukti nggak harus ada saksi sebetulnya. Kalau sudah ada alat bukti, kan beberapa alat bukti ya Mas ya. Alat bukti kan sudah sebuah saksi. Itu salah satu saksi, salah satu alat bukti. Saksi itu salah satu alat bukti aja. Tapi kan ada alat bukti yang lain. Pusing ya Mas, hukumnya Indonesia ya. Kacau sekali. Itu dia. Ngawur itu. Nggak kebayang kalau ada orang ya, kayak si Jessica ini kan sial bener ini kan. Iya, nggak kebayang kalau Jessica itu miskin loh. Untung Jessica kaya. Untung kaya raya, betul ya. Untung Iya. kaya ya. Duitnya ada. Iya, kalau dia miskin, kalau dia miskin kejadiannya kayak yang para tersangka yang dianggap membunuh Vina. Yang bukan pembunuh aslinya. Iya, Vina Cirebon itu ya. Cirebon. Iya. Itu. Saudara-saudara yang mau ikut ngomong sama mau konsultasi hukum boleh ya. Boleh ya. Cuma kita angkat yang kasus Jessica ini karena dulu kan kita angkat yang ice cold itu ya. Sebetulnya dari dulu saya tidak setuju kalau Jessica itu pelakunya ya, dari dulu juga ya. Cuma dulu kan saya belum jadi nabi, jadi saya tidak berani ngomong. Sebetulnya orang awam pun sebetulnya udah pada tahu. Kalau ini terlalu janggal ya, terlalu cepat, terlalu nggak beres ya. Tapi orang-orang awam yang netral ya, artinya nggak mau terbawa opini publik ya. Karena saya dengan Pak Alvin sudah pernah diskusi juga hal ini, dan Pak Alvin juga bilang ini sebetulnya Jessica nggak salah jauh sebelum ada ekspor ya. Pak Alvin juga udah pernah bilang ini si Jessica nggak salah ini karena buktinya nggak kuat, ini harusnya dia bebas. Dipaksakan gitu bisa ya, harusnya Krisnamurti ini harusnya di sniper ini ya. Bisa kepala hukum juga dia ya, gila ya. Dan yang gila itu kan bapaknya itu ngotot ya, ngotot harus Jessica. Kenapa ngototnya harus Jessica? Kenapa dia tidak ngotot untuk mencari kebenaran pelakunya siapa? Tapi ngotot Jessica harus masuk penjara. Bahkan ada ancaman juga kan, kalau sampai Jessica lepas, ya maka akan diapa-apain gitu ya. Ya karena feeling saya sih kembali ke itu, karena bapaknya juga nggak sedemikian dekatnya sama si anak secara psikologi. Jadi nggak mungkin dia bela mati-matian, pasti ada sesuatu. Ya tinggal dicek aja sebetulnya asuransinya. Iya. Soalnya kalau asuransinya, kalau ternyata itu kematiannya karena hal lain, bukan karena pembunuhan, artinya mungkin dia, karena kan sebelumnya katanya dia juga udah info-infonya kan juga ada sakit apa gitu.
Gila ya Mas, kalau udah gini ya.